Kemarin itu saat saya ke Surabaya mengorek keterangan tentang hasil persidangannya Mas Beki putra Kiai Jombang. Waktu saya kemarin ke Surabaya itu kan, waktu sidang yang kemarin kan saya ke sana ya. Ternyata hasil dari persidangan terakhir itu sangat lagi-lagi sangat menggelikan. Bahkan kalau saya menganalisa, hakim dan jaksa itu sudah nggak mau, ya sudah budrek aja, sudah putek ya. Ya kenapa enggak seperti itu? Sekarang begini ya. Ya namanya kasusnya kasus warisan sih. Itu kan kasus warisan ya. Dari penyidik ke JPU ceritanya kan. Dari kantor polisi naik ke jaksa penuntut umum. Kenapa saya bilang sangat lucu sekali. Selama ini di dalam persidangan Subeki putra Kiai Jombang tidak ada sama sekali yang memberatkan. Itu berdasarkan dari fakta-fakta persidangan ya. Lalu dari mana lagi? Ya salah satunya adalah ketika dihadirkan saksi-saksi JPU, ya saksi-saksi JPU dihadirkan saksi yang dari JPU ini bukan saksi yang dari pihak Mas Beki, bukan ya, ini saksi yang disiapkan dari JPU dengan bertujuan menceritakan tentang kesaksian dari pihak korban. Tentu harusnya memberatkan. Ini hasil fakta sidang ya. Saya hanya berbicara kepada fakta hukum, fakta sidang seperti apa hasilnya. Makanya bagi teman-teman yang mohon maaf yang kurang mengikuti, saya ceritakan pelan-pelan saja gitu. Harusnya ketika JPU menghadirkan saksi ini adalah saksi dari pihak korban. Harusnya kan memberatkan si pihak terdakwa, yaitu Mas Beki putra Kiai Jombang. Lalu semakin kesini dengan menghadirkan saksi korban, ternyata hasilnya apa? Malah bahkan meringankan pihak terdakwa. Ini kalau seandainya saya ini pihak jaksanya, sakit loh. Kalau seandainya saya dari pihak JPU loh, ini bagaimana sih? Saksi yang dalam dakwaan kenapa tidak sesuai dengan kesaksian yang ada di dalam persidangan? Ini ada apa gitu? Paham nggak maksud saya? Bahkan kemarin itu yang tadinya ada disebutkan penyebutan dalam dakwaan. Dalam dakwaan itu apa maksud saya? Dalam BAP. Dalam BAP jadi gini, cara kerjanya kan begini nih analisanya ya. Seorang penyidik itu kan tanya pihak korban yang melapor. Kamu ada saksinya nggak korban? Ada Pak, saksinya ini dihadirkan. Ketika dihadirkan saksinya itu disidik juga, dimasukkan dalam BAP. Mas, kamu bener nggak pernah mengantar ini si mbaknya ini sebelum diperkosa, katanya ada kronologi seperti itu. Nah, ini ada masuk dalam BAP. Alhasil dalam persidangan, saksi yang disebutkan namanya dalam BAP dihadirkanlah dalam saksi. Kurang lebih ya. Atau saksi itu tidak hadir, akhirnya si pihak pengacaranya dari Mas Beki itu meminta untuk dihadirkan saksi tersebut. Nah, saksi itu akhirnya hadir karena apa? Yang tadinya saksi JPU akhirnya menjadi saksinya Mas Beki. Karena itu disebutkan dalam BAP. Akhirnya teman-teman, si saksi itu dipaksa untuk dihadirkanlah saksi itu melongo. Saksi itu kaget, kenapa gitu? Pak, kenapa nama saya dicatut? Saya nggak tahu. Kapan saya pernah nganter? Saya nggak pernah nganter tuh. Apalagi ada kejadian pemerkosaan. Coba bayangkan. Nah, kalau dipikir-pikir kan lucu. Lalu, ada lagi kekonyolan dalam persidangan. Analisanya sih seperti ini ya. Ini kan pernyataan yang kita dengarkan, karena sidang ini kan sidang tertutup ya. Sidang ini kan tidak untuk umum. Jadi yang menyaksikan tentu ya para PH ya, para pengacara hukum. Artinya hasil
hasil dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengacara, termasuk proses dalam persidangan tersebut kan disampaikan sama pengacara setelah sidang ya. Bahkan ada kronologisnya kurang lebihnya begini. Saudara korban saat diperkosa itu seperti apa adegannya? Apakah saudara korban itu di bawah, apa di atas? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu jawaban sang korban, saya di atas Pak saat itu. Coba pikir loh. Menurut Anda bagaimana ketika Anda nonton film ini, pihak pemerkosa itu di atas apa di bawah? Ya kalau di atas sih nyari ego, kesenangan sendiri, yang enak-enak di atas gitu. Kalau diperkosa kan nggak enak. Ya kalau di atas itu enak, kata istri saya begitu kok. Betul nggak? Coba menurut Anda bagaimana? Ketika ditanya posisi saat itu di atas. Ini kayak sinetron Gus, iya. Sebelum itu pun ada loh pernyataan bahwa saat kronologi sebelum terjadinya tindakan asusila itu bagaimana? Apakah Anda dipaksa untuk membuka kancing? Ataukah Anda itu dibredeli bajunya, ditelanjangi terus diperkosa? Tolong, seperti film-film seperti itu. Jawabannya pun konyol saudara. Ternyata pihak korban sendiri yang melepas kancingnya. Loh ini jangan-jangan ini jebakan Batman. Atau ini seorang pelakor, orang yang tergila-gila sama Mas Beki. Kan Mas Beki sudah punya istri. Orang yang tergila-gila sama Mas Beki, ada kepentingan ingin mencari sesuatu dalam Mas Beki. Kan tahu sendiri Mas Beki orang kaya. Punya pabrik rokok loh. Gimana sih punya pabrik rokok yang omsetnya miliaran? Coba bayangkan. Ini orang ini indikasinya ngejar-ngejar Mas Beki. Mau menjebak supaya Mas Beki itu, ya orang kaya itu kan paling gampang kalau dijebak. Sama perempuan itu asal mau ditidurin setelah itu hamil suruh tanggung jawab kan dapat kecipratan hartanya umpamanya. Dalam film-film kan biasanya kayak begitu ya bro ya. Nah, ini nih indikasinya apa? Ini si korban ini sesungguhnya dia adalah orang yang tergila-gila sama Mas Beki, yang akhirnya dia sakit hati. Setelah sakit hati mungkin ada yang ngujuk-ngujui, ada yang ngompor-ngompori. Mungkin yang ngompor-ngompori salah satu keluarganya Mas Beki itu kan ceritanya kan banyak ya. Ini ada kaitan dengan keluarga kalau kita tarik benang merahnya ditarik, ini kan ada urusan keluarga juga. Apakah ini misteri loh kasus ini. Apakah ketika ada seorang wanita sakit hati terus dimanfaatkan sama salah satu pihak keluarganya, keluarga tiri maksud saya, keluarga tiri ya, bukan keluarga kandung. Dari pihak keluarga tiri yang di situ ada kaitan dengan ingin penguasaan atau menguasai, entah itu posisi, jabatan atau harta. Umpamanya ini kayak di film-film kan begitu. Akhirnya si korban itu ditumpangi, dibiayai lapor saja. Karena kalau di sinetron-sinetron bagi keluarganya Mas Beki yang tidak suka ingin menguasai, terhalang gara-gara ada Mas Beki, ini dianggapnya sebuah benalu, maka Mas Beki harus disingkirkan. Keinginan dari pihak yang menumpang ini harus menyingkirkan Mas Beki lewat si wanita ini yang suka sama Mas Beki, tetapi merasa tersakiti, akhirnya dimanfaatkan sama. Jadi ini film kayak sinetron lah ceritanya, kayak di TV-TV begitu. Apakah seperti itu? Faktanya loh, fakta persidangan. Ini kalau seandainya nggak pakai kajian-kajian, wala tetek bengek. Ini kalau nggak pakai kajian-kajian yang berdasarkan hukum terlalu jelimet, secara logika sah, bebas aja deh kamu ngapain diproses kayak begini. Faktanya yang diperkosa buka kancing sendiri. Faktanya yang diperkosa malah dia di atas keenakan. Itu sih bukan. Nah, jadi asumsi saya itu, ini kasus ya, misteri kasusnya sebegini. Analisa dari saya pribadi ya, berdasarkan hasil riset juga di lapangan. Beberapa analisa dari orang-orang penting ya, dari orang-orang penting yang memiliki kerohanian yang tinggi, memiliki analisis yang pokoknya core and the core lah ya kan. Analisanya hanya ada dua. Ini kasus rekayasa yang dibuat-buat dengan rentetan-rentetan dibuat-buat, atau ini kasus jebakan Batman atau pelakor. Dua itu. Harusnya sih 3 ya. Pertimbangan saya kemarin 3, sebentar ada orang lewat. Bentar. Tak ceritain. Harusnya dia ada 3. Harusnya ada 3. Kenapa? Yang 3 ini nggak saya sebutkan.
apakah betul Subeki ini ada hubungan benar sama si korban, bahkan sudah melakukan, tetapi atas dasar suka sama suka. Tetapi yang ketiga ini saya hilangkan karena apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin, bro. Tidak mungkin. Dari hasil-hasil persidangan, ini seperti tidak mencerminkan bahwa itu adalah fakta. Ini guyonan. Nah, kesaksian saja mulah maleh. Enggak mungkin gitu loh. Ini jelas kalau enggak orang yang sakit hati karena cintanya ditolak, akhirnya dimanfaatkan sama pihak yang tidak suka dengan Mas Beki, ya murni jebakan. Karena dari dianya sendiri. Ya. Waduh, ada telepon saya. Paham nggak maksud saya? Yang lebih konyol tuh begini loh teman-teman. Mohon maaf ya. Mas Beki usianya masih muda. Seusia dengan saya. Nggak terlalu tua-tua. Dan mempesona. Satu, dia kaya. Dua, dia ganteng. Ketiga, istrinya pun masih muda, Kanjeng Sunah itu. Sedangkan mohon maaf, pihak korban. Kalau Anda sendiri menyaksikan pihak korban itu seperti apa fisiknya. Atau paras kecantikannya seperti apa. Naudzubillah min dzalik. Ketika disandingkan upamane elek. Jadi ini nyun sewu ya, mohon maaf jangan baper ya. Umpamane dijak kondangan ngono kuwi ya ora pas ngono. Ya pas ya ono lanang ono wedok tapi disandingkan diajak kondangan begitu nek upama aku gitu loh. Ya izin. Izin lah, ya malu lah. Mosok Mas Beki gantengnya kemolekan tampangnya katakanlah seandainya 9. Pasangannya yang diajak kondangan masa 3,5. Ini kan sama dengan Zola ngajak serepet. Umpamanya gitu. Atau Zola ngajak Mbak Junet. Umpamanya begitu. Zola masih cantik, usianya sekitar ya 30 tahun. Mbak Junet usianya 70 tahun. Loh kan, kurang nyambung. Pesonanya.